Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, saya Muhammad Aulia dan Cahyo Prakoso akan mempresentasikan ringkasan kedua jurnal yang sudah kita dapat dari sumber. Sebenarnya yang harus dipresentasikan ada 3 jurnal karena jurnal pertama sudah pernah kita presentasikan di kelas. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan 2 buah jurnal saja untuk di video tersebut, video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan ringkasan untuk jurnal kedua yang kita ringkas dengan judul Uji Komparasi Sentimen Analisis pada Opini Alumni Terhadap Suatu Perguruan Tinggi. Untuk penulisnya ada Ikomang Daha Mahendra, Dani Utami Januhari, dan Aiputu Ramayasa, dan yang terakhir Aimade Agus Wirahadi Putra. Untuk tahun terbit dari jurnal ini sendiri adalah tahun 2022. Kita masuk ke pendahuluannya. Oke, untuk tahap pendahuluan dalam proses pengambilan keputusan, kita memerlukan dasar dan landasan yang kuat agar keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal dan tidak merugikan perusahaan. Di perguruan tinggi yang bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan adalah opini dari alumni. Untuk mendapatkan informasi tersebut dari opini yang disampaikan oleh alumni, kita melakukan analisa sentimen untuk mengeluarkan informasi apakah opini yang disampaikan oleh tiap alumni itu bernilai positif, negatif, maupun netral. Analisa sentimen adalah studi komputasional dari opini-opini orang, parsial, dan emosi melalui entitas, event, dan atribut yang dimiliki. Kemudian ada machine learning yang digunakan pada jurnal ini adalah support vector machine. Ini merupakan salah satu metode yang banyak diterapkan untuk berbagai jenis penelitian, termasuk pada bidang data, text mining, karena mampu menunjukkan performa yang cukup baik. SVM ini bekerja dengan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang fitur dimensi tinggi. Dan pada analisis sentimen berbahasa Indonesia pada data review film menunjukkan support vector machine menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan naive bayes. Halaman selanjutnya, untuk metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan 2 metode. Yang pertama, melakukan analisa sentimen dan yaitu metode support vector machine dan maksimum entropi. Data yang digunakan berjumlah 366 opini yang telah dirapikan dengan mengubah kata yang disingkat penulisannya tanpa merubah makna dan arti dari kalimat tersebut. Data kemudian dibagi menjadi data latih, data uji dengan 300 data latih dan 66 data uji. Kemudian kita masuk ke halaman hasil dan pembahasan yang di sini ada pre-processing untuk dari suatu programnya. Struktur data yang baik dapat memudahkan proses komputerisasi secara otomatis. Dalam penggalian teks ini, teks dokumen yang digunakan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan di proses utama. Untuk proses mempersiapkan teks atau dokumen atau data segmenta disebut dengan proses pra-proses teks atau text processing. Pra-proses teks ini bertujuan untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Pra-proses terdiri dari beberapa tahapan diantaranya. Yang pertama ada scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Dan di gambar ini adalah algoritma dari pre-processing. Bisa lihat dari gambar ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, untuk scaffolding itu sendiri merupakan tahapan yang mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil atau lowercase dan hanya huruf A hingga Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap sebagai delimiter, termasuk angka dan tanda baca ataupun simbol lainnya. Yang tahapan kedua, tokenizing. Tokenizing atau disebut juga parsing adalah pemrosesan sebuah dokumen menjadi unit kecil yang disebut dengan token. Bisa berupa suatu kata, angka, atau tanda baca. Dengan kata lain, tokenizing merupakan proses pemotongan string masukan berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Kita lanjut. Untuk filtering merupakan tahap pengambilan kata-kata penting dari tokenizing. Proses filtering dapat menggunakan algoritma stop list atau membuang kata yang kurang penting, atau word list, menyimpan kata penting. Berikutnya kita masuk ke stemming. Stemming merupakan suatu proses pengembalian suatu kata berimbuhan dalam bentuk dasarnya. Proses ini akan menghilangkan awalan, akhiran, sisipan, dan konfikses atau kombinasi dari awalan dan akhiran. Proses ini memiliki banyak variasi sesuai domain bahasa yang digunakan, karena imbuhan tipe bahasa kan berbeda-beda. Kita masuk ke halaman berikutnya,
Analisa sentimen. Proses analisa sentimen menggunakan dua metode seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama metode support vector machine atau SVM dan maximum entropy, di mana masing-masing metode akan digunakan untuk melakukan analisa sentimen secara terpisah dan dibandingkan tingkat akurasi dari kedua metode tersebut. Yang berikutnya support vector machine. Setelah proses processing data selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses ekstraksi fitur pada data latih untuk pengambilan ciri opini yang dapat menggambarkan karakteristik dari jenis opini yang ada. Oke, untuk maksimum entropi. Dalam implementasi metode maksimum entropi, kita menggunakan data yang sama seperti yang digunakan dalam percobaan menggunakan metode SVM. Setelah pre-processing data dilakukan, ekstraksi fitur kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi opini. Dalam percobaan ini juga digunakan library NLTK yang ada dalam bahasa pemrograman Python. File opini yang digunakan disimpan dalam berkas.csv, di mana data uji diolah setiap baris untuk menemukan opini dari masing-masing kalimat. Oke, di sini untuk pengujian dari program tersebut, dari tahap pengujian yang menggunakan 300 data latih yang dilakukan, maka didapatkan hasil pengujian analisa opini. Tabel merupakan jumlah opini yang berhasil dianalisa dengan menggunakan tabel 66 opini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada positif, negatif, dan netral. Untuk menghitung tingkat akurasi sentimen digunakan persamaan berikut. Ini adalah rumusnya. Akurasi opini, akurasi jenis opini adalah jumlah data uji yang sesuai dibagi dengan jumlah data uji berdasarkan opini, kemudian dikali dengan 100%. Ini untuk tabelnya ada maksimum entropy menggunakan maksimum entropy dan SVM. Ini ada positif, negatif, natural atau netral, dan yang terakhir adalah total atributnya. Tingkat akurasi secara keseluruhan menunjukkan keunggulan algoritma maksimum entropi lebih dibandingkan dengan algoritma SPM atau support vector machine untuk melakukan analisis opini dengan 3 jenis opini, yaitu opini positif, negatif, dan netral. Mengacu pada tabel di atas, presentasi akurasi tertinggi pada algoritma maksimum entropi mencapai 94,45%, sedangkan pada algoritma SVM hanya 71,21% saja. Ini untuk hasil visualisasinya, ada beberapa kata-kata yang penting dan paling banyak muncul di program tersebut, dan pada hasil analisa kata-kata yang paling banyak muncul terdapat 15 kata muncul dengan kemunculan terbanyak pada kata dosen yang muncul sebanyak 95 kali. Kata bersih muncul 1500 dengan kemunculan sebanyak 17 kali. Tabel 4 menunjukkan 15 kata yang paling sering muncul pada opini alumni. Dengan word cloud dari opini alumni ada pada gambar di bawah. Ini adalah tabel dari tiap-tiap kata dengan kemunculan terbanyak yaitu dosen, dan yang tersedikit yaitu kata bersih. Oke, kita masuk di penghujung. Untuk kesimpulan, berdasarkan uji coba yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengujian untuk algoritma maksimum entropi menunjukkan tingkat akurasi mencapai 95,45%. Dan yang kedua, pengujian untuk algoritma SVM atau support vector machine menunjukkan tingkat akurasi mencapai 71,21%. Dan yang ketiga, dari hasil pengujian dapat disampaikan bahwa penggunaan algoritma maksimum entropi menunjukkan hasil yang lebih baik saat melakukan sentimen analis bahasa Indonesia pada opini alumni perguruan tinggi. Dan yang keempat, pada penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih banyak, mulai dari 1000 data atau 10.000 data untuk mendapatkan perbandingan nilai akurasi yang lebih akurat. Dan yang terakhir, pada tahapan pra-pengolahan opini, dapat dicoba menggunakan algoritma berbasis kamus seperti Arifin dan Setiono. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan jurnal kedua, yaitu menggunakan sentimen analis. Mungkin untuk penyampaian jurnal ketiga dilanjutkan oleh Mas Cahyo. Oke, saya akan menjelaskan terkait jurnal 3, yaitu dengan judul implementasi transverse learning pada algoritma convolution neural network untuk mengklasifikasikan image objek wisata. Untuk penulis ada Mira Irwan Sambiri Indrayanto Dwi Purnomo. Lalu untuk tahun terbitnya, jurnal ini terbit tahun 2022. Untuk pendahuluan, peneliti ini bertujuan untuk mengklasifikasikan 2094 data image multi-level dan membangun model transfer learning menggunakan salah satu arsitektur convolution neural network, yaitu ResNet 50
untuk melihat akurasi dari hasil data image objek wisata yang dilabeli guna untuk mengetahui kelas potensi objek wisata seperti objek wisata yang bertema alam, sejarah, cagar budaya, dan tempat rekreasi. Lalu untuk model yang dibangun ini akan dilatih menggunakan data image wisata yang didapat dari teknik scraping dari sebuah akun Instagram yaitu Explore Jateng untuk melihat potensi objek wisata. Lalu untuk kelas potensi objek wisata dapat dikategorikan berdasarkan objek wisata alam, budaya, sejarah, rekreasi, dan dapat menjadi referensi database dalam pengembangan kepariwisataan dan rekomendasi potensi objek wisata di Jawa Tengah. Dalam metodologi penelitian ini ada 5 tahapan. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data. Data ini dikumpulkan dengan 2094 data image yang didapat dengan akun Instagram Ektor Jateng. Lalu yang kedua, untuk tahapan preprocessing image, eh, objek image-nya itu akan diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 kali 3. Lalu batch size-nya diubah menjadi 64,32,16,8. Lalu selanjutnya untuk pembangunan model. Nah, model ini dibangun dengan arsitektur convolutional neural network dengan bahasa pemrograman Python dan library TensorFlow. Untuk runtime GPU-nya pada jurnal ini menggunakan Google Colab. Lalu yang keempat, selanjutnya yaitu transfer learning. Transfer learning ini jurnal peneliti ini menggunakan ResNet 50 dengan pendekatan fine tune from activation early in the network. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi. Nah, di dalam pengujian dan evaluasi ini ada dua hal yang diukur yaitu data loss dan accuracy. Sama yang kedua yaitu F1 score, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil training dan evaluasi dari keempat data bahwa 210 data menunjukkan akurasi sebesar 0,85 dengan loss 0,32. Sedangkan 290 data menunjukkan akurasi sebesar 0,86 dengan loss 0,29. Kemudian 594 data menunjukkan akurasi sebesar 0,88 dengan loss 0,27. Dan 1000 data menunjukkan akurasi sebesar 0,88 dengan loss 0,28. Hal ini dapat menjawab pertanyaan bahwa semakin banyak jumlah data akan semakin tinggi akurasi yang dihasilkan. Sehingga model transfer learning pada arsitektur ResNet 50 dengan image multi-level dapat diterapkan dengan menunjukkan hasil akurasi mendekati nilai akurasi pada ResNet 50 dalam project ImageNet. Selanjutnya, untuk perbandingan jurnal dari peneliti 2 dan peneliti 3 ya. Untuk bahasa di jurnal 1 itu bahasa cukup mudah dipahami. Lalu untuk di penelitian 3, maaf, itu bahasa sulit dipahami dan menggunakan istilah-istilah matematis. Nah, untuk yang kedua, poin kedua yaitu menggunakan model machine learning pada peneliti pada jurnal 1. Lalu untuk yang jurnal 3, peneliti menggunakan pendekatan model deep learning. Lalu selanjutnya bagian metode terlalu singkat dan tidak ada penjelasan terkait parameter yang digunakan. Itu yang untuk jurnal 1. Sedangkan jurnal 2, bagian metodenya cukup lengkap dan dipaparkan langkah-langkahnya. Lalu untuk yang terakhir, poin terakhir yaitu pada langkah-langkah di jurnal 2 itu dipaparkan langsung di hasil dan pembahasan. Sedangkan di jurnal 3 hasil dan pembahasan hanya mencakupi nilai evaluation model tadi. Baik, eh, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.